Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Young Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 12 sampai dengan 14. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Saudara dan saudariku yang terkasih, ke-10 orang kusta ingin bertemu Yesus. Namun mereka sadar diri akan tubuhnya yang sakit dan dilarang mendekat kepada orang lain. Maka mereka hanya bisa berteriak dari kejauhan. Seberapa keras teriakan mereka? Bukankah mereka sedang sakit? Yang pasti tenaga mereka juga hanya sedikit. Mungkinkah Yesus akan mendengar, mengingat setiap saat demikian banyak orang yang ramai mengerumuni mengikuti Tuhan Yesus. Namun itulah yang mereka lakukan. Mereka berharap Yesus mendengar mereka. Kelompoknya yang tidak seberapa, yang hanya 10 orang, dan dari kalangan yang tidak dianggap oleh banyak orang. Dan lihatlah, benar adanya, Yesus memandang mereka dan merespon apa yang mereka mohonkan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan Yesus melayani umatnya. Tuhan melayani semuanya dengan cara yang sama. Tuhan tidak mengistimewakan kelompok tertentu dan kemudian mengabaikan kelompok yang lain. Yang besar dan yang kecil dilayani dan diperhatikan semuanya dengan cara yang sama. Yang kaya tidak diutamakan, sementara yang miskin juga tidak diabaikan. Yang kuat dikasihi, yang lemah ditolong. Tuhan menyampaikan komitmen untuk hal ini dengan firman-Nya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul membicarakan namaku, aku akan datang di tengah-tengah mereka. Begitulah setiap orang yang berharap kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Ke-10 orang kusta itu berteriak kepada Tuhan. Ini adalah sebuah bentuk kesungguhan mereka dalam memohon. Mereka tidak ragu-ragu, melainkan memantapkan diri untuk berseru kepada Tuhan. Berteriak berarti dengan segenap tenaga yang masih tersisa. Mereka menyampaikan apa yang menjadi keinginan, kerinduan hati mereka dengan segenap hati dan tanpa keraguan sedikit pun. Karena kondisi mereka yang sedang sakit, pasti suara mereka juga tidak bisa keras. Tetapi Tuhan mendengar mereka. Bagi mereka yang hidup tertekan, seringkali terjadi di mana orang tidak mudah untuk berdoa, bermohon, berseru kepada Tuhan. Penderitaan-penderitaan bisa melemahkan sendi-sendi hati dan melumpuhkan semangat jiwa. Tetapi ketika orang bertekad datang kepada Tuhan, maka senantiasa tersedia jalan untuk seruan-seruan mereka didengar oleh Allah. Mungkin doa-doa mereka lemah suaranya. Orang yang demikian sering bingung harus berkata apa di hadapan Tuhan, oleh karena rasa malu, oleh karena rasa sedih, oleh karena kebingungan, oleh karena kekhawatiran, dan lain sebagainya. Hati yang berat membuat semua kata-kata lenyap dari ingatan, dan yang tersisa tinggal isak dan tangis. Meskipun demikian, Tuhan mengerti
Bahkan ketika kita hanya bisa berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan bisa membaca suara hati kita. Maka kemudian Tuhan akan memandang kita. Tuhan akan berbuat untuk menolong kita, sama seperti yang dilakukannya kepada 10 orang yang sakit kusta itu. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, pesan dari renungan kita kali ini, janganlah engkau merasa kecil hati. Tatkala engkau berada di dalam beban yang berat, di mana engkau bahkan takut, malu, dan tidak bisa, merasa tidak mampu mendekat kepada Allah, engkau boleh berteriak dengan sisa-sisa tenagamu. Bahkan dengan berdiam diri, Tuhan mengerti. Saudara dan saudariku yang kekasih, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ia peduli, Ia mendengar, Ia penuh belas kasih. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.